Larutan glukosa dengan mR 180 dalam 500 gram air mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius. Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan menjadi alkohol. Ini adalah reaksinya di mana C6H12O6 atau glukosa berubah menjadi etanol atau C2H5OH ditambah CO2 atau karbon dioksida. Hitung volume gas CO2 yang terbentuk pada keadaan STP atau standar temperature and pressure. Diketahui mR dari glukosa sama dengan 180 gram per mol. Massa airnya untuk melarutkan glukosa itu 500 gram. Titik didih larutan glukosanya 100,65 derajat Celcius. Kb atau ketetapan titik didih mol airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molalitas. Glukosanya ini diubah atau difermentasi menjadi alkohol semuanya. Kalau dari reaksi kimianya, kita bisa lihat C6H12O6 atau glukosa berubah menjadi koefisien 2 C2H5OH atau nama senyawanya etanol, ditambah koefisien 2 karbon dioksida dalam wujud gas. Yang ditanyakan itu berapa volume gas karbon dioksida pada keadaan STP atau standar temperature and pressure. Ini adalah rumus-rumusnya. Jawab. Untuk soal pada video ini ada kaitannya dengan konsep mol. Untuk pembahasan konsep mol, teman-teman bisa cek videonya di channel YouTube Fraction ID. Linknya itu saya cantumkan di kolom komentar. Lanjut, pertama cari dulu penurunan titik didihnya dari titik didih yang diketahui. Lalu cari molalitasnya. Kita bisa cari delta TB-nya dengan rumus yang ini teman-teman, di mana TB larutan dikurang TB pelarut ditambah delta TB. Titik didih larutannya itu adalah glukosa, dikurang pelarutnya itu air ditambah delta TB. Titik didih dari glukosa itu 100,65 derajat Celcius, sama dengan titik didih air itu 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Karena kita ingin cari delta TB, maka 100-nya ini pindah ke kiri, jadinya 100,65 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius, sama dengan 0,65 derajat Celcius. Kita sudah dapatkan delta TB-nya. Setelah kita dapatkan delta TB-nya, kita bisa cari molalitasnya. Delta TB sama dengan Kb air dikali molalitas glukosa dikali I atau faktor Van Hoff. Delta TB-nya sudah kita cari 0,65 derajat Celcius sama dengan Kb air 0,52 derajat Celcius per molal dikali molalitas glukosa dikali I-nya itu sama dengan 1. Karena glukosa itu merupakan larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit, I-nya atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Karena kita ingin cari molalitas, maka angka-angka yang 0,52 dan 1 itu di bawah. Sedangkan yang 0,65 itu di atas. 0,65 dibagi 0,52 kali 1 sama dengan 1,25 molalitas glukosa. Kita sudah dapatkan molalitas glukosanya. Sekarang yang kedua, cari molnya dari molalitas. Lalu masuk ke rumus mol perbanding lurus dan koefisien. Molalitas sama dengan, kalau kita ingin cari molnya bisa pakai rumus yang ini. Sama dengan mol kali 1000 gram per kilogram, konversinya dibagi massa air dalam satuan gram. Molalitasnya sudah kita cari tadi, 1,25 molalitas sama dengan mol kali 1000 gram per kilogram dibagi massa airnya tadi untuk melarutkan glukosa 500 gram. Kita masukkan ke sini. Karena kita ingin cari molnya, maka angka yang 1000 ini pindah ke bawah. Sedangkan 500 dengan 1,25 dikali silang di atas. 1,25 kali 500 dibagi 1000. Hasilnya itu 0,625 mol dari glukosa. Kita sudah dapatkan mol glukosanya. Selanjutnya kita masuk ke rumus mol berbanding lurus dan koefisien. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang mol berbanding lurus dan koefisien,
teman-teman bisa belajar konsep mol tadi. Karena dibahas juga di video itu. Lanjut, di mana mol itu berbanding lurus dengan koefisien. Tadi yang diketahui itu mol dari glukosa, maka kita mol glukosa dibagi koefisien glukosa sama dengan mol yang kita ingin cari itu adalah mol dari karbon dioksida, maka mol CO2 dibagi koefisien CO2. Kita bisa lihat di reaksinya, di mana koefisien dari glukosa itu 1, sedangkan koefisien dari karbon dioksida itu 2. Jadinya mol glukosa tadi 0,625 mol dibagi koefisien glukosa 1, sama dengan mol CO2 yang ingin dicari dibagi koefisien CO2, yaitu 2. Mol CO2 sama dengan 0,625-nya ini dikali silang ke ini, kedua. Lalu dibagi 1. Mol CO2 sama dengan 1,25 mol. Kita sudah dapatkan mol CO2. Selanjutnya, kita ketiga, cari volume CO2 dalam keadaan STP atau standar temperature and pressure. Rumusnya itu mol sama dengan volume dalam satuan liter dibagi volume molarnya atau konstanta molarnya itu 22,4 liter per mol. Ini adalah konstanta dalam keadaan STP volume molarnya teman-teman. Di mana mol CO2-nya tadi adalah 1,25 mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol. Karena kita cari volumenya sama dengan ini dikali silang, jadinya 1,25 mol dikali 22,4 liter per mol. Molnya bisa dicoret sisa liter satuannya. 1,25 kali 22,4 itu sama dengan 28 liter CO2. Jadi volume gas karbon dioksida dalam keadaan STP itu 28 liter. Apabila teman-teman punya soal kimia yang lain, teman-teman juga bisa tulis soalnya di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau soal-soal kimia, teman-teman bisa kirim soalnya di Telegram. Sekian dari saya, terima kasih.